imajinasinya seperti ini. Rusia dan China tidak tahu apakah mereka akan jadi target berikutnya. Kok ini berseliweran ke Asia ini. Ada rudal-rudal balistik yang menyerang, kalau diamati memang menyerang ke Korea Utara. Tapi mungkin aja nanti kami juga ikut ditembak. Sistem peringatan mereka pun aktif. Untuk mencegah diserang lebih dulu, mereka pun ikut meluncurkan senjata dengan hulu ledak nuklir sama, saudaraku. Nah, disinilah perang nuklir global dimulai tanpa ada yang benar-benar punya niat untuk memulainya. Shalom, saudaraku. Saudara, kalau kita mengamati berita-berita geopolitik yang hari-hari ini sedang berlangsung, ya memang banyak pengamat khawatir kalau eskalasi dari pertikaian yang nggak selesai-selesai, yang dipicu dengan ulah dari Presiden Amerika Donald Trump, ini apa ujungnya mau kemana? Apakah akan sampai terjadi pecahnya Perang Dunia Ketiga dan sebagainya? Jadi kekhawatiran demi kekhawatiran itu dinyatakan oleh berbagai ahli. Nah, saudaraku, saya merenungkan bahwa Perang Dunia Ketiga kalau terjadi, yang paling dikhawatirkan oleh umat manusia itu adalah perang nuklir, saudara. Kita tahu ya, di dunia ini minimal ada 9 negara yang memiliki persenjataan nuklir. Mungkin bisa ada lebih ya, lebih dari 9 negara itu ya, tapi taruh kata 9 negara itu kemudian pecah perang dan mereka semua menembakkan akan persenjataan dengan hulu ledak nuklirnya, maka apa yang terjadi, saudaraku? Nah, kekhawatiran itu sempat ditulis oleh seorang wartawati yang juga sekaligus dia memang orang yang concern dengan masalah perang ini, perang dunia ini. Namanya Annie Jacobsen. Saudara bisa cari bukunya ya, itu sangat terkenal. 2023 yang lalu Annie Jacobsen menerbitkan buku yang berjudul Nuclear War Skenario. Ya, jadi kalau diterjemahkan perang nuklir, skenarionya seperti apa begitu ya kira-kira. Nah, di dalam buku itu ini bukan khayal, saudara, bukan khayalan dari sang penulis, dari Annie Jacobsen, karena Annie Jacobsen sebelum menuliskan buku itu dia mengadakan survei, dia mewawancarai akan orang-orang yang memahami sungguh-sungguh tentang perang nuklir, ya. Jadi ada mantan sekretaris dari Menteri Pertahanan Amerika itu diwawancara, kemudian ahli-ahli nuklir diwawancara. Kalau nggak salah itu sampai 40 orang yang diwawancarai, ditanya detailnya seperti apa, kekhawatirannya, kemungkinannya seperti apa dan sebagainya. Kalau pecah perang nuklir tersebut, ya. Nah, dalam buku tersebut itu skenarionya seperti apa. Nah, tapi sebelum itu saya ingin ulang lagi, saudaraku, karena Petrus sebagai seorang nelayan yang sederhana, karena dia penuh Roh Kudus, dia menuliskan akan kebenaran firman yang ternyata zaman sekarang ini menjadi acuan, saudara. Ini peneguhan bahwa kekhawatiran dari orang-orang, ya, para ahli itu termasuk Annie Jacobsen yang menulis buku tersebut, itu punya dasar kalau dicocokkan dengan Alkitab ini persis, saudara. Dikatakan begini, 2 Petrus 3 ayat 10 sampai ayat yang ke-11 ya, saudara ya. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Ayat 11, jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Jadi memang penekanannya ada pada umat Tuhan, ketahuilah bahwa langit dan bumi yang kita huni ini akan
lenyap gitu ya, akan hangus. Jadi kamu ini harus mengejar akan kekudusan, kesalehan hidup, sungguh-sungguh di dalam mengikut Tuhan. Kira-kira begitu nasihatnya. Ya. Nah, menarik saudara untuk direnungkan bahwa Petrus ini kan tadi saya katakan dia nelayan, dia pendidikannya tidak tinggi, meskipun dia juga belajar hukum Taurat tentunya. Tapi dia bukan ahli Taurat yang hebat, yang sekolah tinggi seperti Rasul Paulus itu kan pendidikan tinggi. Enggak, dia sederhana, saudaraku. Dia dipilih oleh Tuhan dari seorang nelayan. Nah, zaman Petrus hidup, jangan kata senjata api, saudara, ada senapan, ada pistol, ya. Nggak ada, saudaraku. Senjata api itu nggak ada. Apalagi bom, nggak ada. Petasan aja belum ada, saudaraku. Jadi kita paham ya. Tapi Petrus bisa menuliskan sesuatu karena ilham roh. Sesuatu yang 2000 tahun ke depan itu seperti apa, dia tahu, saudara. Ya, saya akan jelaskan ringkasan tentang skenario kalau perang nuklir pecah, saudara. Kalau sudah skenario yang ditulis oleh Annie Jacobsen ini memang sebuah semacam apa ya? Semacam narasi yang memang ini khayal, saudara ya. Ini belum terjadi dan kita berdoa supaya tidak terjadi. Tapi seperti ini kira-kira begitu ya. Kalau terjadi begini, maka inilah akibatnya begitu ya. Kira-kira begitu. Dimulai dari Korea Utara. Kita tahu Korea Utara itu presidennya adalah Kim Jong Un, seorang yang unpredictable juga. 2023 satu-satunya orang yang diambil sebagai trigger dari perang nuklir ini adalah Korea Utara oleh Annie Jacobsen. Menit 0 sampai menit kelima, satelit Amerika Serikat mendeteksi ada rudal balistik antar benua atau ICBM yang meluncurkan rudal, dideteksi oleh satelitnya Amerika Serikat. Kemudian sistem memberikan peringatan, ada serangan nuklir, dan serangan nuklir ini sedang berlangsung. Begitu, ini sistemnya ini sudah ada, saudaraku. Dan orang-orang semua yang punya wewenang tidak punya waktu untuk memastikan ini 100% benar atau hanya probabilitas saja. Ya, itu yang ditulis oleh Annie Jacobsen. Nah, kemudian tanggung jawab ada pada Presiden Amerika Serikat. Nah, kalau sekarang Presiden Amerika Serikat adalah Donald Trump, begitu ya. Tadi kan menit 0 sampai menit kelima. Nah, sekarang menit ke-6 sampai menit ke-12, jadi ada 6 menit, saudaraku. Presiden Amerika Serikat harus membuat keputusan. Keputusan yang ya terpaksa dia harus buat. Di mana presiden pada waktu itu dibawa ke koper nuklir yang punya istilah football itu, saudaraku. Koper nuklir yang dibuka kemudian dinyalakan itu adalah tombol-tombol untuk peluncuran nuklir. Nah, dibawa ke sana presiden. Dan pilihannya itu, waduh, benar-benar pilihan yang ya terpaksa, dalam keterpaksaan, saudaraku. Yang pertama, apakah Presiden Amerika Serikat akan membalas secara penuh, balasan penuh, ataukah balasan terbatas terhadap diluncurkannya serangan nuklir yang terdeteksi tadi? Atau yang ketiga, wah ini seperti ajaran Tuhan Yesus, tidak membalas. Jadi membiarkan saja serangan nuklir itu mengena sasaran. Yang secara doktrin pilihan ketiga ini hampir mustahil. Jadi pilihannya kemungkinan hanya dua, yaitu membalas dengan penuh, kamu 1, aku 15, begitu ya, penuh, atau terbatas, 1 ya 1, begitu ya. Nah, di sini Annie Jacobsen menekankan bahwa Presiden Amerika tidak punya pilihan untuk wait and see, tunggu dan lihat, nggak ada. Jadi tunggu dan lihat itu nggak ada. Sebab menunggu itu sama dengan kehilangan kemampuan balasan. Karena rudal musuh sudah keburu menghantam, sudah terlambat.
Jadi waktu 6 menit itu ya nggak tahu ini, bahkan ini benar-benar atau ada error di sistem, di satelitnya, di dalam mendeteksi, ya sudah nggak bisa mengklarifikasi lagi. Keputusan ada pada presiden. Nah sekarang menit ke-13 setelah pilihan tadi diambil. Misalnya pilihannya Amerika Serikat membalas penuh gitu ya. Sana 1 dari Korea Utara dibalas dengan 15 rudal ya, langsung ke Korea Utara begitu ya. Jadi AS meluncurkan puluhan bahkan mungkin ratusan senjata nuklir kalau pilihannya adalah membalas penuh. Rusia dan China, nah ini kan dongeng saudaraku, ini kan khayal dari Annie Jacobsen nih. Imajinasinya seperti ini. Rusia dan China tidak tahu apakah mereka akan jadi target berikutnya. Kok ini berseliweran ke Asia ini. Ada rudal-rudal balistik yang menyerang, kalau diamati memang menyerang ke Korea Utara, tapi mungkin aja nanti kami juga ikut ditembak. Sistem peringatan mereka pun aktif. Untuk mencegah diserang lebih dulu, mereka pun ikut meluncurkan senjata dengan hulu ledak nuklir sama, saudaraku. Nah, disinilah perang nuklir global dimulai tanpa ada yang benar-benar punya niat untuk memulainya. Ini kan kekhawatiran, saudaraku ya, kekhawatiran yang logis. Potensial sekali bahwa hal itu bisa terjadi, begitu ya. Nah, apa yang terjadi, saudaraku, setelah bom gitu ya. Ingat Hiroshima Nagasaki itu teknologi kuno tahun 40-an, hasilnya, akibatnya sengeri itu. Di Nagasaki 70.000 jiwa mati. Di Hiroshima lebih dari 100.000 jiwa yang meninggal. Dan kehancurannya seperti itu. Itu tahun 45. Sekarang jauh lebih canggih, saudara. Jadi jam pertama, kota-kota besar pada hancur. Kota-kota besar di Amerika Serikat, Los Angeles hancur, New York hancur, Chicago hancur, begitu ya saudaraku ya. Kota-kota besar, Pentagon tentunya ya, yang nomor 1 itu pasti dihancurkan. Puluhan juta orang tewas, tapi bukan hanya Amerika, Rusia pun juga ada kehancuran, China juga ada kehancuran, Asia, Eropa ada kehancuran di sana-sini. Puluhan juta orang tewas seketika. Mungkin bukan puluhan, bisa ratusan juta. Karena zaman sekarang banyak orang yang tinggal di kota-kota besar kan. Juta gitu ya. Satu kota besar itu berjuta-juta jumlah penduduknya. Kemudian yang menyedihkan adalah infrastruktur yang dibangun oleh peradaban modern ini pada rusak, saudara. Infrastruktur medis, infrastruktur listrik, infrastruktur komunikasi, kolaps total semuanya. Saudara mau telepon sudah nggak bisa, kemudian jaringan listriknya juga power plant rusak semua, apalagi internet sudah nggak bisa menghubungi. Jadi mau mengakses seperti apa sudah nggak ngerti yang terjadi. Kembali seperti zaman kuno, saudara. Saudara mau tahu apa yang terjadi pun susah karena internet sudah mati. TV sudah nggak nyala lagi, saudara, karena perang campuh dengan meledaknya nuklir di sana-sini. Dan ini baru awal, baru permulaan penderitaan. Hari atau minggu berikutnya, ini skenarionya didongengkan oleh Annie Jacobsen, terjadi asap dan jelaga dari ribuan ledakan naik ke stratosfer. Karena itu ya, nuclear war tadi ya. Mengakibatkan nuclear winter. Jadi nuclear winter ini, musim dingin akibat nuklir ini terjadi. Karena itu tadi. Ini menutup matahari. Jadi asap, jelaga, dan ribuan ledakan itu naik ke stratosfer dan membuat matahari tertutup. Kemudian suhu global turun drastis, gitu. Dingin, Indonesia tidak pernah ngalami musim dingin, bisa ngalami musim dingin sekarang karena matahari tertutup. Malam terus ya gelap, tidak ada listrik begitu. Dampaknya
Ya, kita tahu tumbuh-tumbuhan itu membutuhkan sinar matahari. Gagal panen terjadi di seluruh muka bumi. Maka kelaparan massal. Karena cadangan makanan kan habis juga. Dan itu berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun, saudara. Kemarin Presiden Prabowo juga menyinggung hal ini ya. Ketika pulang dari Davos, dia cerita bahwa jangan sampai perang nuklir terjadi. Kalau itu terjadi, meskipun Indonesia tidak ikut-ikut perang nuklir dan tidak ada ledakan di sini, tapi pengaruh cuaca itu bisa terjadi. Kita akan mengalami musim dingin yang panjang dan gagal panen itu pun pasti akan jadi akibatnya. Kelaparan massal, runtuhnya rantai pasok pangan. Disinilah Annie Jacobsen menyimpulkan bahwa sebagian besar manusia yang selamat dari ledakan akan mati karena kelaparan. Tahun-tahun setelahnya, itulah yang disebut dengan akhir dari peradaban manusia. Negara-negara berhenti berfungsi, tidak ada lagi sistem kesehatan, pemerintahan juga sudah nggak ada, ekonomi global juga sudah tidak ada lagi, populasi manusia menurun drastis, mendekati kepunahan. Saudara, inilah yang disebut perang nuklir. Skenarionya itu dari menit ke menit sampai kemudian hari Minggu dan hari ke minggu dan kemudian bulan ke bulan sampai tahun ke tahun sampai pada apa yang dikatakan populasi manusia menurun drastis mendekati kepunahan. Dan buku ini ditutup dengan satu kesimpulan bahwa tidak ada pemenang. Perang nuklir itu menang jadi arang, kalah jadi abu, sama saja, habis saudara. Jadi ringkasan dari apa yang menjadi tulisan Annie Jacobsen, dia katakan bahwa ini jujur-jujuran dia bilang bahwa tidak ada perang nuklir terbatas. Tidak ada sistem yang benar-benar aman dari error, dari kesalahan atau error. Tidak ada waktu untuk berpikir jernih, karena begitu satu diluncurkan, maka keputusan harus segera diambil tanpa pertimbangan, sebelum terlambat. Tidak ada banyak titik kegagalan, yaitu kekhawatiran saudaraku. Dan satu kesalahan akan memicu akan sesuatu kehancuran yang mengakhiri segalanya. Jadi demikian kira-kira skenario dari perang nuklir. Jadi kalau sekarang terjadi perang di sana sini, ketegangan di sana sini, kita berdoa saudaraku, apakah memang ini akan menuju perang dunia ketiga? Dan kalau perang dunia ketiga itu pecah, apakah akan ada yang kegilaan yang menguasai seseorang, kemudian mulailah dia meluncurkan, dalam keputusasaan dia meluncurkan senjata nuklir. Satu aja. Dan itu biasanya akan balas-membalas dan terjadilah seperti apa yang tadi kita sudah pelajari. Saudaraku, satu hal saya akan tutup. Agenda Tuhan itu bukan bumi semakin baik, tidak. Karena langit dan bumi akan lenyap. Tetapi perkataan Tuhan, firman Tuhan akan tetap selama-lamanya. Kita percaya bahwa nanti akan ada langit baru, bumi baru. Kita percaya bahwa ketika Tuhan Yesus datang, dia akan memerintah atas dunia ini, atas muka bumi ini. Dalam dimensi yang baru, bukan dimensi darah daging ini. Haleluya. Saudaraku, Injil harus diberitakan. Supaya semua orang mendengar dan semua beroleh kasih karunia. Barang siapa percaya dan menerima, diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel GKBK Hal Semarang.